Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin. Wa syaraha Allahu bis sudur wa nara bil 'uqul. Wa fataha Allahu bihi a'yunan 'umya wa adanan thumma wa quluban ghulfan. Wa salatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumil liqa'ih. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu 'azza wa qa'il fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana ya rabb ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi rahmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد. Taib ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini ikhwah, Allah perkumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan bermohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga duduknya kita di majlis yang mulia ini menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan pada pekan-pekan yang lalu, sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffaratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya mujibas sa'idin. Taib ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di beberapa waktu yang lalu telah kita membahas terkait dengan ada 4 syariat yang Allah tabaraka wa taala turunkan di tahun 2 Hijriah. Itu 15 tahun pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam dibi'tsah menjadi nabi dan rasul. Yang pertama adalah tahwilul qiblah. Itu pergantian kiblat dari Baitul Muqaddas ila Baitullahil Haram. Kemudian yang kedua adalah as-siyam, yaitu puasa. Kemudian yang ketiga adalah az-zakah. Kemudian yang keempat adalah al-qital. Ini adalah 4 syariat yang Allah tabaraka wa taala turunkan di tahun 2 Hijriah. Namun ada syariat yang Allah tabaraka wa taala turunkan dan wajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di tahun 9 Hijriah. Syariat itu bernama haji. Haji Allah syariatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji bersama dengan para sahabatnya yang berjumlah 124.000 sahabat sampai 140.000 sahabat. Sesuai dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Al-Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 2 Hijriah, di tahun 9 Hijriah itu diberikan syariat oleh Allah tabaraka wa taala haji, dan berangkat di tahun 10 Hijriah bersama dengan 124 sampai 140.000 sahabatnya. Nah, haji itu dilakukan pada bulan-bulan Dzulhijjah sesuai dengan apa yang disabdakan
atau difirmankan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an, hal hajju asyhur ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Dan hari-hari ini kita ikhwati fillah rahimakumullah berada di bulan haji tersebut. Itu di bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah itu ikhwati fillah rahimakumullah, ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Taala menjadi hari-hari terbaik sepanjang zaman. Yang hari-hari tersebut diqasamkan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an. Hari-hari tersebut disumpahkan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an. Allah Taala mengatakan wal fajr wa layalin 'ashr. Yang perlu kita fahami bersama ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah Taala berqasam, ketika Allah Taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak mungkin ma fil faidah ma fis sabab. Tidak mungkin Allah Taala bersumpah dengan sesuatu maka sesuatu tersebut pastilah agung, pastilah mulia. Dan itu lebih baik daripada sesuatu yang lain. Contohnya ketika Allah Taala bersumpah dengan kalimatnya wal fajr, demi waktu fajar. Sudah kita pastikan bahwasanya ikhwati fillah rahimakumullah, waktu fajar itu lebih mulia daripada waktu-waktu yang lain. Saking mulianya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya senantiasa berdoa kepada kita umatnya di sepanjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap waktu fajar. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada kita ikhwati fillah rahimakumullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Rabb, berkahilah umatku untuk setiap aktivitas paginya. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada kita di waktu fajar itu. Karena waktu fajar itu waktu yang Allah Ta'ala muliakan daripada waktu-waktu yang lain. Maka Rasul kita berdoa kepada kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Rabb, berkahilah umatku untuk setiap aktivitas paginya. Rasul kita mendoakan kita ikhwah. Dan saking mulanya di waktu fajar itu, ada beberapa sunnah-sunnah rawatib yang Rasulullah SAW tekankan kepada umatnya untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut. Itu ada 12 sunnah rawatib. Di antara 12 sunnah rawatib itu ada satu sunnah yang senantiasa dikatakan oleh Rasul kita SAW, raq'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena faktor apa ya ikhwati fillah rahimakumullah? Karena faktor mulianya waktu fajar itu. Makanya itu ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah Taala berqasam, bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti sangatlah mulia. Makanya itu Allah Taala berqasam, bersumpah tentang hari-hari ini ikhwati fillah rahimakumullah. Bersumpah tentang hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah. Allah Taala berfirman, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Apa malam-malam yang 10 itu ikhwati fillah rahimakumullah? Adalah al-'ashru al-awail min Dzulhijjah, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Artinya di bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Taala menjadi hari-hari terbaik sepanjang zaman. Ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Taala menjadi hari-hari terbaik sepanjang waktunya. Inilah bulan Dzulhijjah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah itu ikhwati fillah rahimakumullah, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat. Allah Taala mengatakan, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah Taala di dalam ayatnya mengatakan, wa wa'adna Musa 30 lailah, dan kami kata Allah Taala menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salam akan diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihi salam selesai untuk bermunajat kepada Allah selama 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashr, kemudian ditambah dengan 10 malam. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Taala untuk menyempurnakan munajat-munajatnya selama 40 hari. Apa 40 hari itu ikhwati fillah rahimakumullah? Yaitu 30 malam di bulan Dzulqa'dah dan 10 malam tambahannya di bulan Dzulhijjah.
Ketika Nabi Musa alaihi salam selesai untuk bermunajat selama 40 hari, kemudian Allah tabaraka wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat. Seperti kita pahami ikhwati fillah rahimakumullah, bahasanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Ketika Allah menurunkan kitab suci bernama Taurat dan Injil, berbeda dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kitab Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, di halaman pertama di surat Ali Imran itu Allah tabaraka wa taala bertutur kepada kita, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala ketika ingin memberikan informasi kepada kita tentang turunnya Al-Qur'an, Allah tabaraka wa taala memakai redaksi nazzala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ketika berbicara tentang turunnya Al-Qur'an, Allah pakai kata nazzala. Namun ketika turunnya kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat dan kitab Injil, Allah tidak memakai redaksi nazzala, tapi Allah memakai redaksi anzala. Wa anzala at-taurata wal injil. Seperti kita perkatakan, seperti perkataan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab tafsir Jalalain, mengatakan tidak mungkin Allah tabaraka wa taala memakai redaksi yang sama tentang turunnya kitab-kitab suci, namun memakai redaksi yang berbeda tanpa ada sebab dan tanpa ada faidah. Tidak mungkin itu. Maka apa bedanya nazzala dengan anzala? Maka Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Jalalain, beliau mengatakan ketika Allah memberikan informasi kepada kita tentang turunnya Taurat dan Injil memakai kosakata anzala, memberikan isyarat kepada kita ikhwati fillah rahimakumullah, bahwasanya kitab Taurat dan Injil itu Allah turunkan secara langsung sekaligus dalam satu waktu. Namun ketika berbicara tentang informasi turunnya Al-Quran, Allah pakai kata nazzala. Isyaratnya apa ikhwati fillah rahimakumullah? Bahwasanya turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. 23 tahun Allah turunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW, 13 tahun fasa Makkah dan 10 tahun fasa Madinah. Yang kita jumlahkan ada 23 tahun. Artinya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW kitab Al-Quran selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Kenapa Allah turunkan secara berangsur-angsur ikhwati fillah rahimakumullah? Allah Ta'ala mengatakan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur itu tujuannya adalah litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar Muhammad SAW membacakan kepada umat-umatnya itu secara pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Namun di ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala ketika memberikan informasi kepada kita tentang turunnya Al-Quran, Allah tidak memakai kata nazzala, tapi Allah pakai kata anzala. Di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kami kata Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Allah memakai kata anzala. Artinya apa ikhwati fillah rahimakumullah? Turunnya Al-Quran itu secara sekaligus dalam satu waktu. Oh, dari situ ikhwati fillah rahimakumullah kita disimpulkan bahwasanya turunnya Al-Quran itu selama dua fase. Fase pertama Allah turunkan secara langsung sekaligus dalam satu waktu, karena Allah pakai kata anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu secara sekaligus. Baru kemudian fase yang kedua Allah turunkan dari langit dunia, diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah. Dari cerita itu ikhwati fillah rahimakumullah, bahwasanya kitab Taurat dan kitab Injil Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu secara sekaligus. Nabi Musa alaihi salam Allah turunkan kitab Taurat setelah menyelesaikan munajat kepada Allah tabaraka wa taala 30 hari di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya apa ikhwati fillah rahimakumullah?
bahwasanya bulan Dzulhijjah ini bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Turunnya kitab Taurat Allah turunkan itu pada bulan Dzulhijjah. Dan ayat terakhir yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga Allah turunkan di bulan Dzulhijjah. Ketika Nabi Muhammad SAW khutbatul wada di tahun 10 Hijriah. Ketika Nabi SAW berkhutbah di antara 124.000 sahabatnya mengatakan, ya ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqifi abada. Setelah Nabi mengatakan ini, ikhwati fillah rahimakumullah, di tengah-tengah khutbahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Taib ikhwani fillah rahimakumullah, artinya dari khutbah ini, di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa hari-hari yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi hari-hari terbaik. Dan bulan Dzulhijjah ini masuk di dalam 4 bulan haram yang dikatakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, as-sanah 12 syahra minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dah dzulhijjah wal muharram wa rajabun syahrul mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Dan kita posisinya ada di bulan Dzulhijjah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, wa ja'ala dzanba fihin a'zam wal 'amala shaliha wal ajra a'zam. Setiap perbuatan kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan pada bulan-bulan haram itu termasuk pada bulan Dzulhijjah, sekecil apapun itu dosa yang kita lakukan menjadi dosa yang besar di hadapan Allah. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, Abdullah bin Abbas kemudian melanjutkan perkataannya, wal 'amala shaliha wal ajra a'zam. Dan amalan soleh yang kita lakukan, sekecil apapun itu amalan soleh kita yang kita lakukan pada bulan-bulan haram, termasuk pada bulan Dzulhijjah, maka menjadi ganjaran yang besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumi liqa'ih. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu 'azza man qa'il fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya Rabb. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afati lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma inna nas'aluk wa nashhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-wahidul ahadul fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad-din minal yahudi wan nasara. Allahumma shattib shamlahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma zalzil aqdamahum bi quwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab
الأصحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن بقوتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة